Ibu, silakan masuk, silakan duduk. Kalau boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Febriana, Bu. Oke, Ibu Febriana, apa ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya ingin menunda kehamilan, tapi dengan menggunakan KB IUD. Oke, sebelumnya Ibu Febriana sudah pernah menggunakan KB tidak? Belum Bu, ini baru yang pertama. Oh, yang baru yang pertama ya Bu. Oke, sebelum itu nanti sebentar saya akan melakukan konseling awal juga terkait dengan penggunaan kontrasepsi IUD. Nanti berikutnya kita akan bersama-sama melakukan prosedur pemasangan IUD tersendiri. Nanti setelah itu ada observasi dan ada konseling akhir juga. Nah, untuk itu waktunya kurang lebih nanti konselingnya 5-10 menit. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Oke, baik Ibu. Ibu duduk dulu sembari saya menutup tirai dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Ibu. Oke, baik Ibu, kita langsung saja ya Bu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mendengar atau sudah pernah mengetahui atau melihat tentang penggunaan kontrasepsi IUD ini? Belum Ibu. Belum ya Bu. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertama, yaitu kita akan mengetahui secara bersama-sama apa itu metode kontrasepsi IUD. Nah, metode kontrasepsi IUD ini merupakan metode kontrasepsi yang dimana akan ada sebuah alat kecil berbentuk huruf T yang akan dimasukkan ke dalam alat kelamin ibu. Nanti tujuannya sendiri itu dia bisa mencegah atau menunda atau juga bisa untuk merencanakan kehamilan. Metode kontrasepsi ini dia bekerja dengan cara mencegah antara pertemuan sel sperma dan ovum bertemu sehingga tidak terjadinya implantasi. Nah, implantasi itu merupakan pembuahan. Nah, untuk efektivitasnya itu merupakan efektivitas yang tinggi, di mana angka kegagalannya 1 dari 125 sampai 70 kehamilan per tahunnya. Nah, adapun keuntungan dan kerugian dari kontrasepsi ini, di mana keuntungannya yang pertama ini merupakan metode kontrasepsi jangka panjang yang waktunya 5 sampai 10 tahun. Dia juga tidak mengganggu dari produksi ASI, terus dapat dilakukan pemasangan dengan segera, terus dapat digunakan juga sampai usia menopause dan tidak ada infeksi terhadap obat-obatan lainnya, terus tidak mengganggu hubungan seksual dan tidak memiliki efek samping hormonal. Nah, adapun juga kekurangan dari metode kontrasepsi ini yang bisa kita lihat dari efek sampingnya, di mana efek samping dari penggunaan kontrasepsi tersebut yang pertama itu dia memberikan perubahan siklus menstruasi dari 3 sampai 5 bulan pemasangan. Nah, berikutnya dia juga akan mengalami pada saat ibu haid itu nanti mungkin haidnya akan akan banyak, terus akan mengalami nyeri haid. Terus mungkin pada saat setelah pemakaian pemasangan IUD ini itu nanti akan terjadi pengeluaran bercak darah. Terus mungkin nanti ada efek samping yang mual, pusing, terus nanti nyeri sedikit. Nah, itu merupakan kekurangan yang nanti dilihat dari efek samping. Nah, adapun juga indikasi dan kontraindikasi yang kita lihat nanti, yaitu indikasi. Nah, indikasi itu siapa saja yang boleh menggunakan kontrasepsi ini.
yang boleh menggunakan kontrasepsi ini yaitu perempuan usia reproduksi, perempuan dengan resiko rendah dari infeksi menular seksual, terus perempuan yang tidak menghendaki metode kontrasepsi hormonal, terus perempuan yang menginginkan penggunaan kontrasepsi dalam jangka panjang, terus perempuan yang menyusui yang ingin menggunakan metode kontrasepsi, dan perempuan yang setelah melahirkan. Adapun kontraindikasi dari metode kontrasepsi ini, di mana kontraindikasinya yaitu perempuan yang sedang hamil atau dicurigai sedang hamil. Yang berikutnya perempuan yang mengalami perdarahan yang hebat yang kita tidak ketahui penyebabnya. Yang berikutnya ada perempuan yang sedang menderita infeksi penyakit alat kelamin. Yang berikutnya perempuan yang memiliki penyakit bawaan kelainan uterus. Yang berikutnya perempuan yang memiliki penyakit tumor. Yang berikutnya perempuan yang memiliki penyakit TBC dan kanker. Nah, bagaimana sih kapan atau waktu yang bisa digunakan untuk melakukan pemasangan kontrasepsi ini, yaitu pada saat 1 sampai 7 hari siklus haid. Jadi misalnya ibu haidnya di tanggal 1 dan terakhir haidnya di tanggal 5. Jadi tanggal 6 itu bisa kita lakukan pemasangan IUD atau segera setelah melahirkan. Gitu saja untuk penjelasannya yang ibu ketahui. Mungkin dari penjelasan saya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Cukup Bu, jelas. Oke, baik Ibu. Sebelumnya dari penjelasan saya tadi, apakah Ibu dan suami menghendaki untuk penggunaan kontrasepsi IUD ini? Iya Bu. Oke, baik Ibu. Nanti saya akan mengambil data terlebih dahulu untuk kita ketahui apakah Ibu bisa menggunakan kontrasepsi ini atau tidak. Baik Bu. Oke, baik Ibu. Sebelumnya saya akan mengambil data Ibu dan suami terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu. Kalau boleh saya tahu nama suami Ibu? Nama suami saya Wawan Bu. Untuk umur Ibu dan suami? Saya 24, suami 29. Untuk pekerjaan Ibu dan suami sendiri? Saya ibu rumah tangga, suami swasta. Pendidikan terakhir Ibu dan suami? Saya SMA, suami S1. Alamat Ibu? Babarsari Bu. Kalau boleh saya tahu, Ibu dan suami sudah menikah berapa lama? Udah 5 tahun Bu. Dalam pernikahan sudah memiliki anak atau belum? Sudah Bu, 1. Anaknya berapa tahun kalau boleh tahu? Udah 4 tahun Bu. Nah, sebelumnya Ibu sudah pernah menggunakan alat kontrasepsi atau KB? Belum Bu, ini yang pertama. Ibu, ini saya akan menanyakan terkait riwayat menstruasinya Ibu ya. Kalau boleh saya tahu, dalam 1 bulan Ibu menstruasinya berapa lama? Biasanya paling cepat itu 5 hari, paling lama itu 7 hari. 5 sampai 7 hari ya. Terus siklusnya bagaimana? Teratur apa? Teratur Bu. Teratur. Itu ada di siklus pendek atau siklus panjang? Siklus pendek Bu. Berikutnya saya akan menanyakan terkait riwayat kesehatan. Apakah Ibu dan keluarga Ibu memiliki riwayat penyakit? Nggak ada Bu. Tidak ada ya Bu. Berarti untuk dapat saya simpulkan bahwa Ibu aman untuk menggunakan metode kontrasepsi ini ya Bu. Iya Bu. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu. Nanti di mana pemeriksaannya ada tekanan darah, nadi, dan suhu. Baik, kita langsung saja ya Bu.
Bu. Nah, sembari kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, saya akan melakukan pemeriksaan suhunya ya Bu. Iya, Bu. Oke. Oke, pemeriksaan tensinya normal ya Bu. Tadinya 110/70. Sekarang saya akan melihat suhunya dulu. Suhunya 36 derajat Celcius ya Bu. Untuk nadinya juga sendiri normal, 80 kali per menit. Makasih ya Bu. Oke, baik Ibu, untuk pemeriksaan tanda-tanda vitalnya sudah selesai. Nanti sebentar kita akan langsung melakukan prosedur pemasangan. Nanti saya izinkan Ibu ke kamar kecil terlebih dahulu untuk mengosongkan kantung kemih atau buang kecil. Lalu nanti Ibu bisa berbaring di tempat tidur yang sudah kami siapkan. Nanti bisa dibantu untuk sebelum naik ke tempat tidur, nanti pakaian bagian bawahnya bisa dibuka termasuk celana dalamnya untuk mempermudah saya melakukan tindakan. Nah, nanti prosedurnya sebentar, nanti akan ada pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Nanti mohon maaf, tangan saya akan dimasukkan ke dalam vagina Ibu. Nanti sebenarnya agak sedikit kurang mengenakan. Nanti saya akan melakukannya dengan baik. Nanti dibantu dengan Ibu menarik nafas ya Bu. Nanti juga akan dilakukan pemasangan. Nah, untuk itu bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Sudah ya, Bu. Baik Ibu silahkan ke kamar kecil untuk buang air kecil sembari saya menyiapkan alat dan menutup tirai serta mencuci tangan kembali. Silakan Ibu. Pertama yang harus dipersiapkan yaitu bak steril yang di dalamnya berisi duk steril, spekulum vagina, klem, tampon tang, sonde, gunting benang, tenakulum, setelah itu ada set IUD, bengkok, kom yang berisi kasa steril, kom yang berisi kapas, kom kecil, tempat betadin, korentang, set APD, terdiri dari celemek, cap kepala dan kacamata, serta sarung tangan. Berikutnya ada tempat sampah kering, tempat sampah infeksius, safety box, boot, dan lampu sorot. Baik, sebelumnya kita pakai APD terlebih dahulu, boot. Tutup kepala.
Lalu kita menyiapkan peralatan, didekatkan pada pasien. Tuang betadin. Setelah itu kita buka kemasan ID-nya, lalu taruh kembali, lalu lakukan. Baik ibu, ibu sudah ke kamar kecil. Sekarang ibu nanti pakaian yang bagian bawah bisa dibuka, lalu bisa naik ke atas tempat tidur. Nanti kakinya agak ditekukkan sedikit. Nanti untuk mempermudah saya melakukan tindakan. Silakan ibu. Mari saya bantu untuk naik ke tempat tidur. Baik ibu, ini kita akan melakukan prosedur. Yang pertama nanti saya akan melakukan pembersihan pada daerah kelamin ibu ya bu. Nanti juga setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Yang pertama saya pasangkan dulu perlatnya ya bu. Nanti bisa dibantu untuk diangkat bokongnya. Mari silakan dibantu. Sudah selesai, saya pasang sarung tangan terlebih dahulu ya bu. Ya, baik ibu, sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan dulu di area vagina ibu. Permisi ya ibu, saya cek dulu. Kandung kemihnya sudah kosong. Setelah itu tidak ada pembengkakan juga, semuanya aman. Baik ibu, sekarang saya akan melakukan pembersihan dulu di area kelamin ibu ya bu. Menggunakan kapas. Dengan melakukan vulvaligen dari labia yang terjauh, labia mau luar, dalam dan luar, minora dalam dan luar, lalu vulva dari atas hingga ke ibu sudah selesai pembersihannya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya bu, untuk kita menilai bagaimana posisi dari uterus ibu. Permisi ibu, nanti tangan saya akan saya masukkan. Nanti ibu bisa tarik nafas ya bu. Tarik nafas ibu, tangan saya mau masuk. Tarik nafas. Oke, sudah masuk. Kita akan melakukan penilaian. Yang pertama kita lihat posisi uterusnya. Di sini posisi uterusnya yaitu antefleksi atau menghadap ke atas. Yang berikutnya tidak ada tumor, terus tidak ada kehamilan, dan juga uterusnya bebas.
Tuh, sudah selesai Ibu. Sekarang saya akan mengeluarkan tangan saya. Nanti Ibu bisa bantu dengan tarik nafas ya Bu. Tarik nafas Ibu. Oke, sudah selesai. Kita ganti sarung tangan. Oke, setelah itu kita bisa mulai. Ini sudah selesai. Kita pasangkan sonde dulu. Duk. Ibu, saya pasangkan duk terlebih dahulu ya Bu. Ini sudah selesai. Baik Ibu, sekarang saya akan memasukkan alat. Nanti Ibu bisa bantu lagi dengan tarik nafas ya Ibu. Baik Ibu, tarik nafas Ibu karena alatnya akan saya masukkan. Tarik nafas. Ya, oke. Sudah, kita putar. Lalu kita kancing. Oke, setelah itu kita observasi lagi. Setelah diobservasi, kita lakukan disinfeksi menggunakan korentang dan rasa yang sudah kita celupkan dengan betadine. Nah, Ibu, saya bersihkan dulu bagian dalam kelaminnya ya Bu. Di dep. Setelah itu kita lakukan lagi pembersihan. Bu, ini sudah selesai pembersihannya. Sekarang saya akan memasangkan tenokulumnya ya Bu. Atau akan ada alat tambahan lagi. Pertama, kita pasangkan tenokulumnya di arah jam 11. Kita jepit 1 thread. Lalu kita tunjukkan seperti ini. Setelah itu kita ukur uterus menggunakan sonde. Ibu, ini akan saya masukkan sonde untuk mengukur uterus Ibu. Kita masukkan sonde untuk mengukur uterus dengan teknik no touch. Oke, sudah sampai di dalam. Kita lihat bahwa sudah ada seperti yang tertahan. Setelah itu kita tarik keluar. Ibu, ini saya akan keluarkan sondenya ya Bu. Oke, sudah dengan ukuran 7 cm terus antefleksi atau mengarah ke atas. Oke, sekarang kita ukur dulu IUD-nya. Setelah itu kita pasangkan. Ibu, ini saya akan melakukan pemasangan IUD-nya ya Bu.
keluarkan IUD-nya menggunakan teknik withdrawal atau memutar keluar seperti ini. Setelah itu kita jangan sampai keluar, kita potong benangnya menggunakan gunting benang 1 sampai 2 cm di depan porsio. Setelah itu kita keluarkan inserternya. Lalu kita lihat, Ibu, ini ada benang yang masih tinggal di dalam. Saya akan angkat menggunakan handuk. Ini sih Bu, saya angkat dulu. Ini sudah selesai Ibu. Saya akan melepaskan tenakulumnya terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita keluarkan tenakulum lalu dibentuk. Ibu, ini saya akan memberikan antiseptik terlebih dahulu ya Ibu, menggunakan betadine yang tadi sudah diolesi. Kita tap. Oke. Sekali lagi. Baik Ibu, pemasangannya sudah selesai. Saya akan mengeluarkan spekulumnya, nanti Ibu bisa tarik nafas lagi. Kita buka dulu kuncinya. Setelah itu kita tutup. Lalu kita putar. Ibu tarik nafas ya Ibu. Ini saya mau mengeluarkan spekulumnya. Tarik nafas Ibu. Tarik nafas. Oke, sudah selesai. Bu, pemasangan IUD-nya sudah selesai. Saya permisi untuk membereskan alatnya terlebih dahulu. Nanti Ibu bisa menggunakan pakaian bagian bawahnya juga. Permisi Ibu. Oke, baik Ibu, untuk pemasangan IUD-nya sudah selesai. Saya ucapkan selamat. Nah, kita juga tadi sudah melakukan observasi bahwa semuanya aman, tidak ada tanda-tanda yang harus kita khawatirkan. Sekarang saya akan memberikan konseling terakhir terkait dengan nanti bagaimana pemeriksaan benangnya sendiri di rumah. Nah, yang pertama yang harus Ibu perhatikan bahwa nanti setelah pemasangan ini ada efek sampingnya, di mana efek sampingnya itu berupa tadi yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa nanti akan mengalami siklus haid yang tidak teratur di 3-5 bulan pertama pemakaian. Terus nanti juga pengeluaran darah haidnya juga akan banyak. Terus terdapat nyeri juga pada saat menstruasi, dan terdapat bercak darah setelah pemakaian nanti. Terus nanti juga akan mengalami efek samping seperti pusing, mual, dan sakit kepala. Nanti kalau misalnya sekiranya efek itu mengganggu aktivitas Ibu sehari-hari, Ibu bisa datang lagi kembali untuk melakukan konsultasi, dan nanti saya akan berikan obat anti nyeri atau obat untuk menangani efek samping tersebut. Tentunya sudah dengan konsultasi atau resep dari dokter. Nah, nanti kapan Ibu bisa kembali lagi ke sini, yaitu tadi jika efek sampingnya itu mengganggu aktivitas Ibu sehari-hari, atau pada saat Ibu ingin melepas atau mengganti metode kontrasepsi yang lain, atau ingin memperpanjang dari penggunaan kontrasepsi ini. Nah, nanti ada pun hal-hal yang harus Ibu perhatikan, di mana Ibu harus mengecek posisi IUD ini, atau mengecek benangnya, di mana kalau misalnya benangnya tidak terlihat, itu Ibu bisa datang kembali ke sini, atau Ibu meraba terdapat
bagian-bagian keras di bagian vagina ibu, atau jika IUD-nya terlepas itu bisa kembali lagi ke sini. Nah, untuk semuanya itu ibu bisa cek pada saat ibu mengalami menstruasi. Seperti itu ibu. Bagaimana ibu? Apakah ibu sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah Bu. Oke, baik ibu. Jika sudah jelas saya ulangi ya bu. Kapan ibu bisa kembali lagi ke sini? Ketika nanti memperpanjang penggunaan kontrasepsi. Iya, baik ibu, benar ya bu. Jadi itu saja yang kita dapat lakukan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih ibu. Terima kasih Bu.